Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Makmun dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan review sejarah pendidikan Islam dari Rasulullah SAW sampai dinasti Abbasiyah. Oke. Yang pertama, pendidikan pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan pendidikan kepada para sahabat, metode atau kurikulum yang beliau gunakan yaitu kurikulum kehidupan. Jadi untuk materi-materinya itu diambil dari Al-Quran, dan untuk pelaksanaan pendidikannya itu dimanapun dan kapanpun. Pendidikan pada masa Rasulullah itu bisa dibagi menjadi dua periode Mekah dan juga periode Madinah. Untuk periode Mekah itu selama 13 tahun, itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendidikan yang dilakukan Nabi pada periode Mekah yaitu dengan menggunakan masjid sebagai halaqah dengan 4 materi pokok. Yang pertama yaitu terkait tentang keagamaan, agama yang menyangkut tentang akidah, ilmu teologi, ilmu ketuhanan, yang mana pada masa itu memang benar-benar sangat dibutuhkan. Terus untuk materi yang kedua yaitu terkait filsafat ya. Saya katakan filsafat karena di sini terkait tentang akliyah dan ilmiah. Jadi berpikir tentang hal-hal yang ada di sekitar sahabat-sahabat. Terus yang ketiga yaitu terkait akhlak. Jadi materi yang disampaikan Nabi juga mencakup tentang akhlak karena Nabi diutus sebagai penyempurna akhlak. Terus materi yang terakhir yaitu tentang kesehatan. Selain ilmu agama, ilmu filsafat dan ilmu akhlak, Nabi juga mengajarkan tentang kesehatan. Kesehatan di sini yang dimaksud yaitu terkait fadilah berpuasa, fadilah berzakat, dan makna-makna yang tersimpan di setiap ibadah. Untuk metode dakwah Nabi, metode dalam menyampaikan, memberikan pendidikan kepada para sahabat itu dengan metode yang pertama lisan atau hafalan, jadi langsung berdialog dengan sahabat. Kenapa dengan metode lisan? Karena pada saat itu sangat minim sekali sahabat Nabi yang bisa membaca dan menulis. Hanya beberapa sahabat saja yang mampu untuk melakukannya. Karena hal yang demikian, Nabi juga memerintahkan kepada sahabat yang mempunyai kemampuan untuk membaca tulis untuk menulis manuskrip ayat-ayat Al-Quran, seperti yang teman-teman ketahui di daun, di kulit-kulit binatang, dan di tempat-tempat lainnya. Periode selanjutnya yaitu periode Madinah. Jadi periode Madinah yaitu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk metodenya hampir sama, yang berbeda hanya sedikit ya. Yang pertama dari durasi waktu. Ketika Nabi berhijrah di Madinah, itu pendidikan yang diberikan Nabi selama 10 tahun ya. Kalau yang di Mekah tadi 13 tahun, ketika di Madinah hanya 10 tahun gitu. Untuk materinya hampir sama ya. Yang pertama terkait akidah atau teologi, terus yang kedua untuk berpikir ilmiah ya atau filsafat. Cuma di sini berpikir ilmiahnya lebih dikembangkan lagi terkait kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena pada masa itu lebih banyak yang mendorong ke politik dan kenegaraan seperti itu. Terus
materi selanjutnya yaitu materi akhlak, akidah akhlak ya. Itu hampir sama dengan periode Mekah, yaitu dengan memberikan ilmu-ilmu akidah akhlak untuk memperbaiki kebiasaan dari bangsa Arab. Terus yang terakhir yaitu ilmu kesehatan, itu hampir sama ya, sama dengan yang di periode Mekah, yaitu terkait esensi dari wudhu, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Selain itu, di periode Madinah juga ditambahkan kajian-kajian ilmu umum, ilmu yang tidak termasuk dari ilmu agama Islam. Nah, jadi perbedaannya di sini. Untuk pendidikan di Madinah itu ditambah pendidikan umum, ya, ini diadopsi dari dunia barat. Selanjutnya pendidikan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pendidikan yang dilaksanakan setelah pasca wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu pendidikan di masa Abu Bakar, yang mana menggunakan kurikulum mandiri, yaitu tanpa ada campur tangan dari pemerintah, ditentukan oleh pengajarnya masing-masing. Dan di masa Abu Bakar ini juga mengembangkan lagi dari pengetahuan umum yang diadopsi dari dunia barat. Perubahan yang selanjutnya yaitu dari kajian ilmu agama pada periode Abu Bakar, yaitu tentang adanya ilmu tajwid untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terus selanjutnya juga muncul ilmu baru, yaitu ilmu qiraah yang nantinya dikembangkan menjadi qiraah sab'ah. Dan juga ada pengharokatan Al-Quran karena banyak orang yang salah membacanya gitu. Dan pada masa Abu Bakar juga ada penafsiran Al-Quran, yaitu pemberian makna dengan memahami makna Al-Quran secara sebenar-benarnya. Untuk jenjang pendidikan pada masa Abu Bakar yaitu dibedakan menjadi 3, jenjang pemula, jenjang menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Untuk jenjang pemula itu dilaksanakan di Kufah, itu sebuah tempat di mana di situ nanti diajarkan tentang dasar-dasar agama, cara membaca dan cara menulis. Terus selanjutnya pendidikan menengah, yaitu satu tingkatan di atas pendidikan pemula yang dilaksanakan di masjid dengan membentuk halaqah. Terus jenjang yang paling tinggi yaitu pendidikan tinggi dilaksanakan di masjid dengan langsung diberikan oleh ulama terkemuka dan dilaksanakan dengan secara bersamaan. Jadi kalau sekarang itu contohnya seperti seminar gitu. Kurikulum yang digunakan pada periode ini yaitu menggunakan baca tulis secara umum dan juga baca tulis Al-Quran. Terus dan juga berdasarkan dasar-dasar Islam seperti akidah, akhlak dan lain sebagainya. Pada masa Khulafaur Rasyidin yang berbeda yaitu di periodenya Abu Bakar, yang mana pada periode tersebut beliau berkolaborasi dengan pejabat negara, dalam artian kurikulum tersebut tidak hanya diberikan oleh ulama, tapi melainkan juga melibatkan negara dalam mengatur pendidikan. Sesuai dengan latar belakangnya Umar, yang mana beliau seorang sahabat yang kuat, maka kurikulum tersebut juga banyak perubahan. Di antaranya ditambahkan ilmu berenang, ilmu mengendarai onta, ilmu memanah, dan juga ilmu terkait membaca, menghafal, dan mengkaji
syair dan peribahasa. Dan pada periode Umar juga mengkaji Al-Quran secara literal. Selanjutnya pendidikan pada periode Bani Umayyah, itu setelah Khulafaur Rasyidin. Pendidikan pada Bani Umayyah ini juga mengalami perubahan, yaitu desentralisasi, yaitu pemberian otonom ke setiap daerah dan ke setiap ulama yang nanti akan memberikan pelajaran. Pusat pengajaran Islam diantaranya itu di Damaskus, terus di Kufah, di Mekah, Madinah, Mesir, dan Cordova, dan lain-lain sebagainya. Untuk istilah kurikulum pada periode ini menggunakan istilah maddah, yaitu bahan ajar dan cara mengajar. Karena otonom tersebut, maka pemimpin negara atau khilafah itu tidak bisa mengontrol secara merata tentang pendidikan yang sudah diberlakukan, sehingga ada sebagian daerah yang pendidikannya belum merata. Untuk capaian pada masa periode Umayyah, yaitu diantaranya mengembangkan lagi wawasan teologi. Jadi karena pada periode tersebut itu pasca tahkim pada Sayyidina Ali, jadi ilmu teologi pada masa itu sangat sekali menjadi sorotan umat Islam, sehingga menimbulkan beberapa kelompok yang nanti teman-teman bisa membacanya di bab teologi Islam. Pendidikan pada Bani Umayyah ini juga dipengaruhi oleh politik, sehingga sastra itu banyak mengarah ke latar belakang pengarangnya. Capaian selanjutnya yaitu adanya diskusi intelektual yang hanya boleh dihadiri oleh sastrawan, khilafah, dan juga tokoh-tokoh besar Islam, di mana diskusi tersebut mengupas hal-hal yang sangat bermanfaat untuk negeri. Capaian selanjutnya yaitu penerjemahan ilmu umum ke dalam bahasa Arab. Jadi ketika periode Bani Umayyah, banyak ilmu-ilmu umum yang berasal dari dunia barat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk menunjang kapasitas pendidikan. Nah, tapi di sini banyak kepentingan praktis karena hal tersebut dilakukan secara individual, bukan dari pihak negara. Nah, diantaranya yang melaksanakan penerjemahan yaitu cucunya Muawiyah, Khalid ibnu Yazid, cucunya Muawiyah. Pada periode ini juga muncul ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab. Selain itu terjadi kemajuan di bidang ilmu fikih, karena pada masa Bani Umayyah bisa mencetak 4 imam mazhab, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pada periode Muawiyah, pada periode Bani Umayyah ini bisa mencetak 4 imam besar dalam bidang fikih, yang mana imam besar tersebut nanti menjadi imam mazhab. Untuk kurikulum yang dijalankan, yang diberlakukan pada periode Bani Umayyah, yaitu pertama pendidikan rendah, yaitu pendidikan yang dilakukan di Kutab yang mana mempelajari dasar-dasar agama, sama pada periode sebelumnya, yaitu dasar agama, cara membaca tulis secara umum, dan membaca tulis Al-Quran. Terus untuk tingkatan selanjutnya yaitu pendidikan menengah, dilakukan di masjid, sama seperti periode sebelumnya, yaitu dengan membentuk halaqah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan tinggi, itu dilakukan di masjid juga dengan metode sama pada periode sebelumnya, yaitu dengan metode seminar. Cuma di sini yang menjadi perbedaan, pada periode Bani Umayyah ini ditambah dengan jurusan.
ada 2 jurusan. Yang pertama jurusan agama, yang kedua jurusan pendidikan umum ya, pendidikan umum. Untuk jurusan agama itu nanti mengetahui tentang tafsir dan lain sebagainya. Terus untuk pendidikan umum itu nanti lebih ke filsafat, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya periode Abbasiyah. Jadi melanjutkan setelah periode Bani Umayyah yaitu periode Bani Abbasiyah. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya kebijakan kurikulum itu secara penuh ditentukan oleh ulama, dan pendapat kedua kurikulum itu ditentukan oleh pimpinan negara. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan ya, saya menyimpulkan untuk kebijakan tersebut keduanya sama-sama benar. Yang membedakan hanya di pendidikannya. Untuk pendidikan madrasah itu memang ditentukan oleh ulama, tetapi untuk pendidikan yang dinaungi negara yaitu kebijakan kurikulumnya ditentukan oleh negara, yaitu Madrasah Al-Mustansirah. Pada masa Bani Abbasiyah ada 7 lembaga pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pendidikan dasar Al-Kutab, yang kedua lembaga pendidikan masjid Al-Masjid, terus yang ketiga lembaga pendidikan kedai pedagang kitab Al-Hawanit Al-Hawarokin, terus yang keempat tempat tinggal para sarjana itu Manzil Al-Ulama, terus yang kelima sanggar seni dan sastra, terus yang keenam perpustakaan Darul Kutub wa Darul Ilm, terus yang ketujuh yaitu lembaga pendidikan sekolah atau disebut Al-Madrasah. Dari ketujuh lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar atau rendah ya, diantaranya yaitu dari kutab, rumah, toko, dan pasar serta istana. Untuk pendidikan menengah tingkat kedua yaitu mencakup masjid, sanggar seni, dan ilmu pengetahuan. Untuk pendidikan tinggi itu meliputi masjid, madrasah, dan perpustakaan seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad dan Dar Ulum di Kairo. Untuk pendidikan dasar Al-Kutab, kurikulum yang dilakukan sama seperti periode sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar agama, dasar membaca tulis secara umum, dan baca tulis Al-Quran. Untuk waktunya ini sedikit berbeda. Untuk waktunya itu dimulai pagi, terus ada waktu siang, dan ada waktu siang menjelang sore. Untuk metode pendidikan dasar, metode yang dipakai yaitu dengan mengulang dan hafalan ya. Metode pendidikan menengah yaitu pelajarannya lebih ke meningkatkan lagi satu tingkatan di atasnya, yaitu dengan mengkaji kesusastraan, bahasa Arab, Al-Quran, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Terus untuk pendidikan tinggi itu nanti dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan ilmu agama, dan yang kedua yaitu jurusan ilmu umum. Untuk ilmu agama dan kesusastraan itu mengkaji tentang tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan usul fikih, nahwu, shoroh, balaghah, bahasa Arab, dan sastra. Terus fakultas umum ya, ini fakultas ilmu hikmah ya, itu atau filsafat, mempelajari ilmu mantik, ilmu alam dan kimia, ilmu musik, ilmu eksakta, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu teologi, ilmu hewan, ilmu nabati, dan ilmu kedokteran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terkait kurikulum itu dari setiap individu itu mempengaruhi kurikulum yang berlaku. Karena kurikulum yang diadakan madrasah itu murni dari seorang guru, dari seorang ulama, maka kurikulum yang diajarkan itu lebih terkait atau lebih terikat dengan aliran agama dan faktor politik pemerintahan yang berkuasa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.